Jadi dia mengalihkan tanah aset TNI Angkatan Darat itu sama. Makanya kalau dibuka misalnya saat-saat itu kan ya memang kan mana bisa siapa yang berani jadi saya mewakili pasti. jangan Pak. Mohon maaf Pak. Selamat pagi Bapak Wagub. Jadi kami memang minta audiensi ke sini. Ya ada beberapa hal yang kami ingin sampaikan. Tapi sekarang kami pertama sebagai warga dan sebagai organisasi ini mengucapkan selamat dulu pada Pak Ahok dan Pak Jokowi telah ditunjuk memimpin Pemprov DKI. Mudah-mudahan sukses. Sebelum saya ngomong banyak, saya ingin memperkenalkan dulu. Saya Ketua Popabri DKI. Ketua umumnya Pak Agung, Ketua umum saya DKI. Kemudian Wakil Ketua namanya satu. sekalian Pak, mohon maaf. Namanya Oh, sekalian. iya lupa. Nama saya Rusdi. Pangkat terakhir saya Mayor Jenderal Marinir Purnawirawan. Kalau di Angkatan Laut Pak ya? Iya, Marinir. Dia pelaut, angkatan laut. Jabatan saya terakhir Wakil Kepala Bakil atau BIN, Wakil Kepala. Dan jadi Ketua. Kemudian ini Pak Sumari, Wakil Ketua 1 dari Angkatan Laut. Kemudian ini Pak Mulis, Wakil Ketua 2 dari Angkatan Darat, ini orang hukum. Kemudian Wakil Ketua 3 yang ngurusi soal perempuan, Bu Daryono, jadi almarhumnya, suaminya almarhum dari Angkatan Darat. Kemudian Pak Wur dari Angkatan Laut, bagian bendahara. Kemudian Pak Hasmansa dari Angkatan Udara sebagai sekretaris. Jadi kami berenam. Kami ini ingin menghadap Pemprov tentu selain segala macam, tentu karena kita anak buahnya Bapak berada di DKI ini Pak. Apapun kita bentuknya tetap di DKI. Jadi kita harus laporan apa adanya. Itu. Popabri ini dulu singkatan dari Persatuan Purnawirawan dan Waragawuri ABRI. Tapi setelah polisi sama TNI pisah, namanya tetap Popabri, tapi itu pengertiannya adalah Persatuan Purnawirawan TNI dan Polri. Jadi tetap kita anggotanya masuk gitu, tanpa mengubah namanya. Jadi tetap Popabri, tapi Polri tetap masuk. Kemudian di angkatan ada juga Persatuan Purnawirawan Angkatan. Polri ada, laut ada, udara, darat ada. Dan ada DPP-nya. Nah ini langsung aja. Kalau struktur angkatan itu ada nyantolnya Pak. Jadi kalau DPP Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat misalnya, itu pusatnya, pembinanya adalah Mabesat, Mabes Angkatan Darat. Kemudian di bawah-bawahnya sesuai dengan Kodam. Jadi kalau DKI ini dia menginduk ke Kodam. Polisi menginduk ke Polda yang DKI ya. Udara ke Koops, laut ke Lantaman. Nah, yang Popabri nggak punya Pak. Jadi kita cari Bapak lah. Nah ini kita kesini dari Bapak. Dari Bapak kalau perlu kita paksa jadi Bapak angkat. Organisasi. Karena DPP Popabri bisa nyantol ke Mabes TNI. Tapi di bawah Mabes itu nggak ada. Yang ada Kodam kan. Kodam sudah punya anak. PPAD, DKI gitu. Itu yang Popabri kan yang di itu kan dekat Di Ponegoro itu. Di Ponegoro. Ya itu pusat itu. Kalau kita di Raden Inten di veteran, gedung veteran, gabung. Veteran tingkat 1, Dulu saya kita bantu tingkat Bang 3. Yos waktu mau jadi presiden itu sering tuh kontak. Ya. Di pusat ya. Iya di pusat. Ini dia kan mau daftar lagi ya. Iya. Bang Yos.
Saya 1 tahun itu. Jadi belajar soal DKI itu saya 1 tahun sama Bang Yos. Jadi 10 tahun sukses dan gagalnya Bang Yos itu, saya belajarnya 1 tahun. Kuliah masternya situ. Jadi Tiap hari. Jadi sekarang Sabtu Minggu pun. Sekarang menguasai DKI sekarang ya, karena ilmu itu. Saya tidak pernah berpikir ke DKI. 2007 akhir kan beliau turun. Beliau butuh orang politik yang ngerti keuangan dan ngerti menyeleksi proposal-proposal kampanye. Dan saya kan udah 2 kali ikut pemilu kada. Nah, jadi ya saya diminta. Jadi semua uang masuk keluar harus izin saya. Pak Sarwan Hamid, ya, pokoknya jaga bintang 3, bintang 2, pokoknya mesti saya yang setuju atau tidak setuju. Karena Bang Yos bilang ini yang dia yang putuskan. Penguasanya. Penguasanya dia aja. Di rapat apapun, dia saya jadi dengar. Dan harus dipikirkan dan kesuksesan beliau untuk jadi presiden. Yang kegagalan harus ditutup-tutupin nih supaya pantas jadi presiden. Ini nggak ditunjuk lagi nih akan datang nih 2014. Udah agak susah. Sini sibuk ya. Yang beliau selalu katakan yang paling pantas jadi presiden itu adalah gubernur DKI yang sukses. Kalau bisa jadi gubernur DKI sukses, dia harus jadi presiden. Harus berani dan tegas. Nah, itu temanya. Bang Yos itu berani dan tegas. Ya, cerita lah macam-macam. Kemarin begitu menerima tongkat pemimpinan partainya Pak, PKPI, Iya. saya membuat tulisan proposal untuk kampanyenya itu. Saya kan punya perusahaan konsultan dengan Budi Sukowati, mungkin pernah ketemu waktu di rumahnya Pak Jokowi ulang tahun. Budi Sukowati, konsultan yang ada hubungan dengan Amerika itu. Kami nulis itu, tapi ya nggak tahu dipakai atau enggak. Boleh Pak. Dari dulu suruh pegang PKPI tidak mau beliau. Terakhir. Karena dapat harusnya dari awal. Waktu Pak Agung macam-macam. Waktu Pak Edi dorong Saja. ya Pak Edi mas harusnya udah langsung diambil. Tapi beliau waktu itu ragu-ragu pegang partai. Ya, saya ikut. Ya, kerjanya satu tim itu di depan negara itu. Iya, betul. Itu rumahnya Mbak Titik Soeharto kan. Pinjam. Itu kerja itu jenderal semua tuh, bintang 2, bintang 1, Kumpul ya. kolonel, rata-rata teman angkatannya. Tiap hari begitu kerjanya. Kita sih tidak masalah Pak, kita senang saja Pak, selama Pemprov DKI apa yang bisa kami bantu. Nah, jadi kami ini Tahu saja kan apa kita perlu ada hibah Jadi sosial gini, ya kalau kata beliau. Kesbang ini Ada hibah ya. dulu ngasih duit terus Pak. Dulu. Harusnya juga Karena pasti ada. lupa Pak. Masa? Sekarang lupa 2013 ini Pak. Harusnya ada. Iya memang. Berarti Bapak nggak masukkan kali mungkin? Udah, sudah balik proposal, tapi mungkin kemarin ini dipakai oleh gubernur yang lama untuk kampanye uangnya. Kalau udah dapat ini Pak Wagub, Bapak tenang aja kalau ada Oke. berita Ya Bapak. di ABD aja. Siap. Kenapa waktu ada usulan kenapa bisa lolos? Iya Pak. Jadi sekarang tenanglah kita Pak. Jadi ini kita mau memaksa Pak Ahok, Pak Jokowi jadi bapak kita. Bukan kami ya Pak, Pemprovnya Pak. Jadi Kalau kami lebih cocoknya justru Bapak sama Ibu lebih pengalaman. Kami yang mau angkat jadi orang tua. boleh. Supaya bisa kasih masukan. Boleh orang tua Pak. Kadang-kadang kita Tapi kan kalau untuk organisasi kita di bawah Pak. di Pemprov Pak. Karena penting masukan. Kadang-kadang kami kan terlalu ketat ya. Dari pagi datang sudah ketemu orang 7:30 sudah. Terus nyambung ada celah kosong dikit. Kita harus Ya. baca surat, tanda tangan, paraf. Makanya kita Lalu padat. Jadi kita bisa kadang-kadang kita juga bisa konslet Pak. Tapi kalau yang ngiyel kan, ngiyel kita udah konslet aja udah. Makanya kita dapat berita besok diterima Wagub. Wah cepat, nggak usah ditunda lagi. Tahu kita sibuknya. Bisa kita cepat Pak kalau memang ada yang minta Ya. ketemu kita. Itu sudah dikenal. Pak Ahok selalu respon. Masyarakat lebih senang diketuai Pak Wagub semuanya. Sekarang memang Pak Gub banyak keluar.
Nanti pertemuan-pertemuan kita catat, kita laporin ke Pak Gub. Jadi Pak Gub ikutin semua. Bahkan kalau beliau senggang, kita pasang video supaya beliau bisa lihat. Jadi beliau bisa ikutin kegiatan saya dari pagi sampai malam. Nah, kalau beliau di lapangan ada ketemu masalah yang mesti solusi, beliau bisa telepon ke ajudan. Jadi kami diskusi, beliau di lapangan, kan saya yang administrasi di sini, yang lebih tahu ya secara administrasi. Jadi beliau kan telepon, ini situasi ini gimana? Nah, saya akan sampaikan. Ya kita kerjasama seperti itu. Kalau beliau datang, biasanya kalau beliau datang, saya lapor saya kasihkan notulen maksimal 2 lembar notulen. Ya beliau belum baca, jadi tahu. Nah cuma ya saya bersyukur aja beliau kasih saya wewenang untuk putuskan untuk hal-hal yang memang tidak perlu didiskusikan. Saya tidak tahu maunya beliau seperti apa, saya langsung putuskan aja. Jadi semua keputusan itu saya serahkan kepada beliau. Jadi cepat gitu kerjanya. Jadi itu pertama kita ngomong soal minta dukungan. Tapi yang kedua kita juga siap mendukung Pak Ahok. Kegiatan-kegiatan yang kita bisa, sifatnya apapun yang kira-kira bisa, kita siap mendukung. Termasuk kalau ada kegiatan-kegiatan masalah apa itu, kita nggak pernah masuk list undangan Pak. Padahal kita list undangan. Itu bukan kita mau wali kota itu harus diundang. Iya, jadi kan setingkat itu kan. Kita siap untuk apa saja. Upacara semua. Ya, upacara pun kita akan datang. Ini kan kayak upacara kayak main Satpol PP apa sih udah. Ini kan memang purnawirawan lebih pengalaman. Kemudian kita ini sistemnya anggotanya itu secara aktif daftar. Tidak semua. Kalau saya klaim semua purnawirawan yang tinggal di Jakarta, saya klaim anak buah saya kalau nggak aktif. Tapi kita daftar. Gitu. Jadi sekitar sekarang jumlahnya sekitar 21 ribuan. Banyak. 16.000 untuk anunya, lakinya, 5.000 untuk perempuannya. Termasuk banyak itu. Jadi terus ada persoalan apa di anggota, jangan sungkan lapor ke kami. Kami ini jadi hidup mandiri, gagah mandiri, tapi nggak ada apa-apanya Pak. Jadi memang kadang-kadang nggak tahu lah. Jadi sebenarnya tergantung dari kehebatan, keluasan, kemampuan, keberuntungan ketuanya Pak. Jadi kalau ketuanya nggak bisa cari duit, mati. Karena anggota nggak bayar iuran juga kan ya? Repot ditarik. Narik iuran 10.000 sebulan, itu uang untuk keluarnya lebih besar daripada masuknya. Oke, itu keluhan Pak. Kemudian kita masih bisa bergerak dengan menghubungi instansi lain yang ada kegiatan kita dukung. Misalnya kalau ada Pertamina ngadakan sunatan massal, kita ikut-ikut. Misalnya, kemudian kita mensejahterahkan anggota dengan membantu urusan-urusan uang kesejahteraan yang pensiun itu ada. Kemudian kita mencoba untuk membantu perumahan dengan kerjasama dengan YKPP dan pengembang-pengembang. Yang beberapa kali kita dikemplang juga oleh pengembang. Jadi sudah iuran untuk daftar kan ada uang masuk walaupun cuma 500.000 gitu, hilang juga Pak. Makanya Jakarta ini Pak, yang namanya maling itu dari yang kaya sampai yang miskin itu ada Pak. Jadi di status sosial bawah sampai atas ada itu kelasnya. Sama seperti kami sekarang kan di Waduk Pluit kan, tapi ya, nggak ada sosialisasi. Sebetulnya itu waktu banjir Februari itu kita sudah sampaikan kalian tenggelam 1,6 meter. Daripada tenggelam di tempat terlarang, lebih baik kalian pindah ke rumah susun, ke Marunda. Barangnya semua tidak usah dipikirkan, sudah termakan lumpur. Kita kasih kulkas, TV, spring bed, gas cooker, piring, alat masak semua, sampai meja makan, sampai baju kita siapkan yang pertama. Jadi tinggal karena kita kan sudah suasana. Yang mau dimarah-marahin dari yang tidak mau. Kenapa? Ini ada sekelompok orang yang mau menguasai tanah negara, menuntut sertifikat, minta bagi lahan.
Saya bilang kalau minta bagi lahan datang LSM, saya marahin. Kalau otak kalian minta bagi lahan, kalian itu otak komunis, saya bilang. Ini otaknya komunis nih yang mau rebut lahan-lahan punya, saya bilang. Marah sama saya. Saya tidak menuduh Anda PKI, saya cuma mengatakan otak Anda ini alirannya komunis. Udah dudukin tanah ini mau minta bagi hasil sertifikat. Tapi tidak mau tinggal di rumah susun, mau di rumah 2 lantai. Saya bilang kalau kamu miskin tahu diri, kalau dikasih rumah susun bukan bersyukur masih minta 2 lantai punya lagi. Ini Jakarta mana bisa lagi bagi 2 lantai, saya bilang. Minta sertifikat, saya bilang rusunawa saja Anda jual, apalagi rusunami. Anda jual, isi orang Jakarta itu ada rumah susun yang di DKI semua. Isi orang kaya semua, orang jual. Ini tidak bisa, saya bilang kalau begitu caranya. Pas pidana, wah ribut. Tapi 1.000 lebih pindah. Tapi kan 7.000 keluarga. Mulai ngoceh. Sebagian mau pindah, kami belum siap. Tapi yang sebagian ini penyewa-penyewa tanah. Itu yang masuk, yang mau pindah. Kami bilang tidak ada toleransi. Jakarta kalau tidak ditegasin, tidak akan pernah beres. Semua sungai, waduk, taman didudukin seenaknya. Dan diperjualbelikan. Jakarta nggak pernah beres. Nah, bagi ada undang-undang kependudukan, kalau Bapak bawa surat pindah ke Jakarta, dalam 2 minggu harus terbitkan KTP. Kalau masih ada kawasan kumuh, ini Jakarta sebentar lagi Monas semua bisa didudukin. Karena warga kita ini, yang oknum-oknum warga ini memang betul-betul garangnya udah seperti otak-otak itu saya bilang. Udah kurang ajar gitu, dudukin orang, kita kirim orang, kita bangun 400 unit rumah susun di Muara Baru. Didudukin, kita kirim ke Madinah, pakai golok mau bunuh. Kita kirim staf mau dibakar. Itu apa tidak melanggar HAM? Lalu kita taruh BRIMOB, sekarang kita tarik BRIMOB. Untuk jaga keamanan dong. Kita kan Satpol PP sudah tidak punya senjata. Itu juga tidak ngapa-ngapain mereka, hanya taruh saja. Dia mau usir, supaya pakai usir dia dudukin lagi. Langsung dibangun Pak 3 hari Pak. Jadi akal-akalannya membuat mereka stres. Kita tidak angkat senjata, kamu bawa golok mau potong kepada saya apa nggak membuat kepada saya stres? Saya bilang kalau kita siapin rumah susun, saya akan bawa aparat todong senjata, seret keluar semua saya bilang. Itu 2,8 meter air. Kalau itu roboh Pak, itu bendungan Pak. Mati Pak tuh kasih orang Pak. Kalau mati itu nanti bilang kami melanggar HAM lagi. Pasti kan? Iya. Kita semua pindah baik-baik, melanggar HAM katanya. Saya bilang Komnas HAM, kalian tuh ngerti HAM nggak? Kalau ada aparat di lapangan, digolokin, terbunuh, kamu cuma bilang mengutuk turut berduka cita. Ketika aparat menembak, kamu bilang melanggar HAM. Saya tanya sama Anda, saya bilang, kalau saya diserbu orang masuk ke balai kota, kalau saya terbunuh, kamu cuma bilang mengutuki orang yang membunuh wakil gubernur. Pasti ngomong itu kan? Tapi kalau yang masuk ini saya bantai, mati semua di dalam, kamu bilang saya melanggar HAM. Saya terserah, kamu juga saya bantai lama-lama saya HAM. HAM apa? Ini udah kurang ajar Pak. Jadi sebagian masyarakat kita itu udah beringas, itu udah kurang ajar. Ngambil untung dengan preman, dudukin, tidak ganti. Gimana teorinya Pak? Saya bangun rumah di tanah saya Pak. Tanah saya tidak ada izin, dibongkar dari pemerintah. Ada ganti rugi nggak? Tidak ada Pak. Saya bangun di tanah negara, saya sewa-sewakan, saya perjualbelikan. Waktu Bapak bongkar mau pakai, saya ganti rugi. Di mana ini aturannya saya bilang? Saya bilang di Jakarta kalau dibiarkan 10-20 tahun, chaos di Jakarta. Akhirnya kan tembak orang juga kita semua. Sekarang kita belum nembak ini. Hanya pindahin ke baik-baik tidak mau. Nah itu juga perlu kita minta PPAPRI bantu sosialisasikan ke masyarakat, bangun. Jadi persepsi yang dibangun ini kami ini kejam, seolah-olah melanggar hak asasi manusia. Saya bilang ini betul-betul gila. Kalian yang melanggar hak asasi manusia, yang menjolimin orang lain sampai orang banjir segala macam, sekarang merasa dijolimin. Terus di mana teman-teman Anda yang mau pindah? Coba dengar mereka kehidupannya lebih baik, dapat pekerjaan segala macam. Jadi Satpam 75.000, di sana kan ada kawasan berikat Nusantara, kebersihan semua, suruh kerja di sana. Tinggal dekat, rumah enak,
hadap ke laut, Pak. Mau usaha, kita latih pelatihan salon segala macam, kita buat pelatihan. Gak mau jauh. Saya pikir kamu yang bajingan dalam hati saya. Orang bertanggung jawab, tentara, Pak. Bukan cuma korban waktu loh, nyawa. Pergi berbulan-bulan ke timur-timur, ke Aceh, betul Pak dulu Pak? 7 bulan, bisa setahun demi negara. Oke, itu pahlawan, gak usah ngomong. Banyak gak orang yang kerja di Freeport di Kalimantan, kerja di tambang, 6 bulan baru pulang Pak, 3 bulan baru pulang demi anak istri. Ini di Marunda masih Jakarta naik bus macet-macet 2 jam aja sampai Muara Baru. Saya siapin kapal lagi setengah jam, siapin 2 bus lagi. Jadi namanya yang ribut ini orang-orang yang memang kurang ajar. Yang kerja baik sampai nyalam-nyalamin saya bilang ya terima kasih Satpam Deplit. Saya bilang saya dari Marunda Pak. Oh, nggak salah Bapak kerja itu jauh. Anak istri saya senang di sana Pak. Saya paling 2 jam pulang. Ya kita kepala rumah tangga laki apa artinya sih? Pulang ke rumah punya rumah yang baik. Ini contoh yang baik. Komnas HAM pernah ngomong nggak? Mau ngajak dialog sama saya, dialog apa sama orang kayak kalian begitu punya otak? Di mana ada pelanggaran HAM di Waduk Pluit? Saya mau tanya. Emang itu jadi pembantaian orang? Kalau nanti itu damnya roboh, Pak, karena orang mati, kena. Kamu bilang saya melanggar HAM orang, tidak mengurusin penduduk. Terus juga nggak ada sosialisasi. Dari banjir Februari ini udah 3 bulan. Yang nikmatin di sana sudah berapa keluarga? 1000 lebih kok. Gimana nggak sosialisasi? Masa tiap orang mesti ditemuin? Terus saya datang ke sana, lingkung itu banyak menuntut hak tanah. Saya bisa dibunuh mati konyol Pak kalau sendiri ke sana Pak. Betul Pak? Mau sih ketemu ribuan orang, bukan saya takut. Masa kalau saya bantai saya bilang, sebelum saya mati minimal 10-20 orang saya matiin. Ini kamu bilang melanggar HAM. Kalau saya terbunuh, selesai katanya. Kalau saya tidak terbunuh, melanggar HAM. Brengsek itu persepsi gitu ini. Betul itu brengsek kan Pak? Kalau kita terbunuh, selesai dianggap terjadi kekeosan, mengutuk perbuatan itu. Kalau saya selamat, saya bantai semua situ Pak. Saya bisa lari, dibilang saya melanggar HAM. Ini memang reformasi ini melahirkan bajingan-bajingan punya otak seperti itu. Memang harus keras. Harus jelas yang mana yang bela rakyat. Saya bilang, ini terlalu banyak oknum LSM ngaku bela rakyat, tapi itu bajingan sebenarnya, mau cari uang aja semua. Dasarnya uang. Minta bagi lahan, komunis kamu saya bilang. Dia lapor Komnas HAM, biarin yang komunis punya otak. Kalau kita usir kalian tanpa kasih rumah, kita kapitalis. Jelas, orang kaya nginjek orang miskin. Kalau miskin kamu out. Kita Pancasilais jelas. Anda langgar peraturan, ya kita tanggap. Anda belum beruntung punya rumah, kita kasih. Tapi bukan kasih Anda jual, Anda boleh tinggal 10 turunan pun boleh. Kalau Anda miskin, sekolahkan anak baik-baik. Anda rajin, kami kasih tempat usaha baik-baik. Supaya kamu bisa berubah nasib. Tugas kami ini membawa keadilan sosial. Itu tugas kami. Tugas kami mewujudkan keadilan sosial. Lalu kami apa? Kami mengadministrasi keadilan sosial supaya itu bisa rata. Lalu apa tugas kami? Kami memaintain, menjaga supaya keadilan sosial ini tidak terganggu. Itu tugas kami disumpah untuk itu. Kami bukan kasih bantuan sosial, makanya saya nggak peduli Pak. Dia mau ngomong apapun saya hajar aja Pak. Saya udah kesel Pak. Tapi saya dukung. Suka saya. Keterlaluan Pak. Kalau nggak digituin Keterlaluan. Jadi tidak ada ganti-ganti rugi, ganti apa uang kerohiman. Saya udah pernah temu ganti uang kerohiman, dia buka sendiri, lapor wartawan, bilang kami yang bongkar. Jam 10 malam saya datang buat rangkai saya lihat. Gak ada keributan. Lapor ke wartawan, BBM semua bilang kita kirim aparat, alat berat roboh-robohkan rumah mereka. Dapat uang kerohiman. Datang ke rumah gubernur minta ganti 28 juta. Padahal tuh tempat toilet kandang-kandang dihitung dia satu. Jadi itu yang namanya ganti rugi Pak, bangunan Pak. Saya udah punya bukti semua PU. Bisa satu malam ratusan rumah, nggak ada orangnya, hanya bangunan dapat duit Pak. Itu permainan seperti itu di DKI.
Jadi kalau kita mau bangun jalan Pak, bangunan ada nilai duitnya, saya nggak mau lagi saya ganti seperti itu. Langsung ratusan, Jam 1 malam. lalu dihitung uang. Oknum kita juga main, kita juga main. Udah dapat bongkar-bongkar lagi, dia tahu tahun depan mau bangun depan, dia bikin depan lagi Pak. Makanya kalau kita tidak sikat seperti ini Pak, Jakarta uangnya habis untuk main ini aja semua. Saya nggak mau ganti, tidak ada rumah, saya kan masuk rumah susun. Mau pulang kampung saya kasih trek, mau 5 juta juga saya antar kamu pulang. Udah bagus kayak gitu saya bilang. Kalau saya nggak punya kemanusiaan, tembak-tembakin tuh Pak. Nggak pantas hidup lagi orang seperti di Jakarta Pak. Ini kan udah bajingan, preman yang parasit gitu loh. Sangat. Ya kadang-kadang saya pikir ya, orang terlalu gampang. Kalau buat macam-macam bunuh orang masuk penjara dia juga keluar dia bilang. Kadang-kadang saya bisa ngerti juga perbuatan Kopassus. Kalau saya cuma prajurit Pak, saya nggak ada bedanya kok Pak. Nggak jadi prajurit kerja sama orang jadi satpam juga dapat uangnya mirip. Betul nggak kalau kira-kira gitu Pak? Itu orang udah kurang ajar. Dia merasa tuh miskin itu boleh dijadikan nginjak kita. Kemarin sengaja, saya dapat laporan dari Intel kan. Benar-benar anak mereka mau pergi, suruh ibu-ibu dibayarin telanjang dada. Itu apa perbuatan bangsa kita seperti itu punya otak. Ya kan saya tanya sama wartawan, gimana Bapak kalau dibuka depan Bapak? Saya sih jawabnya seenaknya, tergantung umurnya berapa. Saya jawabnya seenak budir saya juga. Kalau ketemu orang yang gak pakai otak itu mau ngomong apa? Saya udah. Jadi ini Jakarta Pak ya. Saya pikir Jakarta ini bisa. Pernah tanya sama saya, kamu berani masuk Jakarta? Saya bilang berani. Kenapa? Karena Jakarta ini orangnya pinter banyak. Semua persoalan sudah lengkap petanya. Semua solusi sudah lengkap. Yang tidak ada itu hanya butuh gubernur yang tidak punya kepentingan. Masih seperti prajurit. Mati pun rela baru bisa selesai Pak. Kalau kita takut mati Pak, nyaman, nggak jalan. Kenapa? Jakarta ini ada 2 hal yang bahaya. Saya bilang, bukan persoalan gampang. Saya udah tahu semua kok masalahnya kok. Ini Jakarta lengkap Pak. Bapak bicara macet Pak. Ada 22 kajian sebelum saya masuk. Setelah saya masuk ada tambah 2 kajian, ada 24 kajian. Ini Bapak mau ngomong macet apa kami tahu semua. Solusinya tahu, masalahnya tahu, semua tahu. Dia bilang nggak cukup duit, kerjakan. Soal banjir, tahu semua kita. Solusi, tahu semua. Nggak bisa kerjakan. Kenapa? Karena duit nggak cukup uang. Normalisasi sungai waduk, semua mesti ganti uang. Sepanjang Ciliwung 90% itu rumah liar harus kita ganti Pak. Mana ada rumus gitu. Bank Dunia pinjemin uang mesti suruh ganti. Saya kamu merusak bangsa kami. 5 tahun. Saya usir pulang kampung sana kamu Bank Dunia. Gak usah pinjemin duit sama kami. 1,2 triliun mau nginjak-nginjak, mau ngatur-ngatur kami. Pulang kampung saya bilang. Takut ya sekarang. Saya 2 tahun. Kalau nggak 2 tahun kamu selesaikan nggak usah pulang kampung. Saya aja setuju 2 tahun. Saya usir Pak. Yang Palija juga begitu. Yang Suez yang di Prancis. Saya panggil dia. Saya kasih kamu 3 opsi. Mana ada kontrak yang gila. Setelah selesai kontrak saya mesti bayar kamu 10 triliun. Mana ada kerjasama seperti itu. Kontrak zaman dulu. Di opsi pertama kamu rubah kontrak. Kamu pasti tidak mau kan. Karena kamu udah pegang kontrak itu oke. Kalau itu opsi kedua. Dia pas saya rugi 10 triliun. Saya bayar pengacara hebat. Kasih 10% 1 triliun untuk bawa ke pengadilan internasional. Itu opsi kedua. Saya masih keluar 1 triliun ini. Saya mau opsi ketiga. Saya tendang kamu keluar dari kantor. Saya ambil alih perusahaan kamu. Kamu mau apa? Ini Indonesia kok. Lu kirim aja tentaramu dari Prancis, ajak sekutu Amerika NATO ke sini nyerang saya. Coba aja. Aku gituin, aku tendang kamu keluar. Baru sekali takut mau jual sama kita sekarang. Kurang aja kan, kalau kamu jual ke sini saya bilang. Berapa harga kamu? Jadi ini memang gila nih saya bilang. Saya nggak masukin ke YouTube. Baru jangan Pak katanya Pak. Kita mau selesaikan. Oke. Pasaran berapa? 1,5 triliun kita beli. Mana ada Pak kerja sama orang, setelah selesai kontrak mesti bayar dia 10 triliun Pak. Wih, baik kita berantem sekarang Pak, daripada nanti. Nah, makanya saya bilang kan, kalau Pak Gubernur, yang dikhawatirkan cuma 2 Pak, kami di sini Pak. Bukan soal pekerjaan, bukan kesulitan Pak.
Pertama kami mulai takut, ini nyaman Pak. Ini posisi nyaman, gaji baik, tunjangan baik, kantor gitu baik di Merdeka Selatan. Ini luas kantor satu lantai ini 15 kali 30 Pak. Bapak kebayang nggak? Punya 2 lantai. Segede gajah begitu kantornya. Nah, duit itu enak. Bukan duit nyolong loh Pak. Ini duit resmi, operasional segala macam, makan segala macam nih. Naik mobil gitu nyaman. Bapak mau nggak ribut sama semua orang Pak? Kau terbunuh, kau digusur, kau didemo, ngapain? Diam-diam aja di sini, baik-baik sama semua orang. Jangan. Nikmati 5 tahun kan? Jangan, Pak. Itu yang saya bilang, itu yang kita khawatir itu kan. Nah, atau kedua, kita mulai berpikir, wah cari 1 triliun nggak susah di sini. Properti baik yang langgar. Kau punya 1 triliun deposito tiap bulan 5,2 miliar Pak. Bunganya aja. Ngapain saya ribut sama orang? Ini ribut-ribut bisa hilang nyawa saya nggak kebenaran. Saya bilang sama orang Waduk Pluit, saya justru kasihan sama kalian kalau tenggelam. Kalian tinggal di balik tembok saya. Ini Waduk Pluit yang kumuh, ini rumah pantai Mutiara. Bisa kebayang nggak Pak? Nah, ngapain saya cari resiko ribut sama kalian? Anak istri saya, rumah saya gimana? Kalau diserbu. Punya M4 juga, nembak juga, paling bisa bunuh 30-40 orang. Pistol juga terbatas 11 peluru. Kalau ganti magazine cuma 22 peluru. Iya kan? Ngapain resiko Pak? Kita bunuh orang itu juga gak ada guna. Kita juga mati untuk apa? Kita baik-baik saja. Tapi kalau kita mulai baik-baik seperti itu, saya bilang Jakarta gak pernah bergerak Pak. Tidak akan ada perubahan Jakarta. Karena semuanya orang galak-galak semua. Udah langgar lebih galak nih ya Pak. Kita lebih galak itu kita melanggar HAM. Bingung nih. Coba ya Pak kalau kita bawa mobil Jakarta Pak ya. Saya kan dari tahun 81 di Jakarta. Lucu Jakarta kadang-kadang. Orang nyerempet mobil kita Pak. Jaya Mas. Iya mana loh, aneh. Wah, saya pernah kejadian lucu Pak di Duku Atas. Kan Duku Atas ketemu macet kan, ada taksi, dia hajar langsung. Dia hajar mobil saya, spionnya patah, mobil saya lebih keras kan. Dia motong, dia turun, marah-marah sama sopir saya. Saya pikir kurang aja, dia yang motong kok. Jadi saya turun. Saya bilang, kamu yang motong duluan. Ini bukti masih ada. Kurang aja, saya tidak minta kamu ganti sudah bagus. Oh bapak menghina kami miskin ya, saya tahu bapak kaya katanya. Saya ganti bapak kaya katanya, bapak jangan kurang ajar gitu. Saya miskin memang katanya. Saya bilang, lu kalau miskin jangan berlabuh, lu miskin bawa mobil jangan sempat. Tapi memang Jakarta ini lucu Pak. Saya pernah pengalaman juga itu. Baru beli mobil saya, baru Pak, baru di mobil Pak. Saya bawa, bapak kan tahu kan, ini ke jalan Simpang kita belok. Saya lihat tukang gerobak. Saya udah kasih klakson dia. Saya bilang jangan masuk, lu masuk pasti kena lambung mobil saya nih. Ini nggak bisa masuk nih. Dia nggak foto Pak, dia sodoknya masuk Pak gerobak Pak. Hajar mobil saya semua. Saya turun. Saya miskin Pak, nggak mungkin bisa bayar bapak katanya. Mana kalau miskin jangan paksa kalau lu dia tahu. Jadi orang miskin itu boleh sembarangan nginjek orang gitu loh. Itu jadi kalau orang miskin melanggar HAM, orang itu tidak melanggar HAM Pak. Itu pengertian kita seperti itu Pak. Coba kalau bapak bawa mobil, motor tabrak bapak panggil polisi masuk penjara Pak. Alasannya apa? Mobil sama motor yang dijolimin nih. Dia ngebut sembarangan, kita diam aja udah. Iya. Dan itu langsung teman-temannya itu ngumpul terus mencoba itu. Saya pernah juga Pak, ini mobil baru. Saya nggak ikut. Sekretaris saya itu lagi di daerah Rawamangun, persimpangan. Motor kan suka tuh. Udah merah dia mesti hajar. Kan? Nah sopir saya juga lewat, hajar pintu. Cuci orangnya loncat, patah semua. Bawa ke rumah sakit. Sekretaris saya telepon, Pak gimana Pak? Udah urusin aja itu, bayar 3-4 juta semua. Dia yang salah nih, ini orang masuk dulu kan, bayar dulu. Wah datang saudaranya semua, mau nuntut saya Pak. Mau ganti motor, mau nuntut. Kenapa? Saya tahu pikiran dia teman.
Dia pikir saya takut. Biasanya orang Jakarta habis nabrak orang, kalau udah salah lebih galak kan, mau mati biarin. Ini kita urusin. Keluarga datang semua kita urusin. Nah dia pikir kamu merasa salah nih, langsung mau nuntut. Pakai pengacara segala macam ada saudaranya. Kok aja tinju Pak dulu Pak. Saya bilang kamu ini kurang aja sekali. Saya tidak minta ganti mobil saya untuk karena mobil saya ada asuransi Pak. Tapi asuransi juga kan kita kesel kan mobil baru udah. Tapi nggak apa-apa lah. Jadi galakan mereka. Terus saya jelaskan, kamu itu tuh nggak tahu untung saya bilang. Udah saya bantu, kamu pikir saya takut sama kamu. Petinju pun saya ladenin satu lawan satu saya bilang. Brengsek luar biasa. Tapi ya begitu. Kalau kita bawa mobil Jakarta Mbak, kita pikir sopan. Nunggu orang lewat dulu Pak. Sejam juga nggak lewat kita Pak. Nggak ada yang mau ngalah kasih kita Pak. Makanya Jakarta macet kalau kita pelajari ya, rata-rata macet waktu sore malam itu rata-rata tuh kekunci Pak. Iya, masuk semua masuk kunci. Di perempatan itu kekunci. Bikin yellow box nggak ada yang taat. Harusnya kan nggak boleh maju. Iya. Itu kekunci karena mereka sadar juga kalau saya ngalah mau Waktu. sampai kapan pulangnya. Sama-sama mau ngalah, sama-sama nggak pulang Pak, tapi puas. Nah ini lucu Pak. Jadi kita nih jealous game gitu Pak. Kalau saya yang ngalah, saya tidak mau. Kalau sama-sama mati, nggak apa-apa. Pokoknya jangan saya mati, Bapak hidup. Saya nggak rela nih. Ini yang konyol aja saya bilang. Jadi kami sini ini udah kayak orang gila aja Pak, pura-pura gila dia bilang. Kalau terlalu waras jadi gila di sini. Maunya ribut dulu ketemu, terus kita keluar wartawan nunggu. Jadi kadang-kadang tuh kita udah dari pagi gitu padat. Wartawan tanya, pertanyaan juga menjebak-jebak kadang-kadang. Apalagi saya Pak, saya ini orangnya ngomong dulu belum mikir Pak, nggak mikir dulu. Saya ngomong aja apa yang di hati saya, di pikiran saya sampaikan saja. Wah langsung dipotong-potong tuh. Langsung potong-potong keluar kalimatnya. Wah udah jadi itu. Tiap hari isinya berita pernyataan kita yang kontroversi. Yang kan komunis itu juga bilang, terus LSM pulang ke warga. Dia bilang Ahok bilang kalian komunis. Padahal saya tidak marahin warga komunis loh. Saya cuma bilang LSM yang ide bagi lahan ini komunis kotaknya. Gayanya, ilmunya. Dia lapor ke masyarakat bilang saya menuduh orang komunis, tuduh orang PKI. Nah, saya nggak bilang PKI kok. Saya juga nih komentar menyamakan saya seperti Pak Harto. Wah itu lihat tuh si Ahok tuh, beberapa bulan tuh gayanya Soeharto yang keluar. Wah bagus dong kalau bisa sama dengan Pak Harto. Dia udah kayak Pak Harto tuh, tuduh orang PKI. Mana sih tuduh PKI? Aduh memang. Ini waduh ini betul-betul Pak. Bapak kalau lihat rumahnya Bapak kaget Pak. Yang tidak bongkar Pak. Saya kira sebagian rumah kita saja tidak pakai kerangka baja ringan. Pakai kerangka baja ringan. Saya punya foto semua. Disewain. Tempat pelacuran dari Jodoh dibongkar pindah ke sana. Bos-bos semua main. Oh gimana? Itu langgar HAM. Hamburger saya bilang. Mana yang HAM? Mau berantem aja kali kalau gitu kerja saya bilang. Ngaco itu. Minta bagi lahan. Ada lagi minta tanah dihitung. Main kan ada mafia tanah. Mesti bayar dia 40 miliar lebih sesuai NJOP. Nah saya bilang Pak Gubernur kita turunkannya NJOP. Mana tanah pemerintah, mana yang hijau kita turunin. Biar dia mulai takut. Kalau nggak konyol. Itu konyol Pak itu Jakarta. Mau berapa triliun bebasin lahan. Bayar orang tanah kita. Saya bilang saya mau ajak orang dudukin Monas sama Balai Kota juga. Nanti kalau ada bagi kan lumayan. Boleh kan? Mumpung saya masih berkuasa, Satpol PP nggak mungkin berani marah kan? Saya suruh orang pasangnya tenda di sini. Begitu saya sudah tidak jadi wagub, kan mesti diusir. Ganti lagi per meter, ya kan? Atau minta bagi seperti konsep LSM tadi. Bagi-bagi. Ya kan bagi. Mana teorinya? Itu teorinya revolusi kebudayaan Mao Zedong itu. Dulu kan begitu Pak. Kalau baca sejarahnya itu Pak. Memang anunya cara komunisme. Cara. Iya.
Itu cara komunis mau dudukin tanah negara, tanah orang kaya segala macam. Kita Pancasilais. Orang kaya menginjak orang miskin juga nggak ada di dalam. Orang fakir miskin dan anak yang terlantar tidak mampu itu dipelihara oleh negara. Ini isi Undang-Undang Dasar 1945 kita. Kita bukan kapitalis, kita bukan komunis, kita Pancasilais jelas. Ini bolak-balikin. Wah, makanya saya nggak pernah mau pegang pistol, Pak. Mau pegang di badan itu bahaya. Takut nggak bisa nahan diri. Udah ngeselin, Pak. Udah tuh keselin. Cara ngomong tuh ngeyel itu. Apa yang mau dialog sama orang itu? Gak ketemu, Pak. Dia terus tuntut minta bagi sertifikat. Di Pemprov ini kalau pengerahan kekuatan melibatkan polisi, TNI ada nggak ini? Prosedurnya? Ada. Makanya sekali bilang mana kita mau digolok. Bayangin kepala dinas saya mau diparangin. Staf saya ke sana mau dibakar hidup-hidup. Dia dudukin 400 unit rumah susun. Itu mana Komnas HAM sampai sana? Urusin nggak? Makanya saya tunggu aja. Jadi saya siapin Brimob Kopassus. Kalau nggak mau keluar, seret keluar. Mana bisa bangun rumah susun didudukin orang? Melanggar HAM, kalau kita seret dan melanggar HAM. Nah, kalau suruh Komnas HAM, kamu kasih tahu saya gimana? Brengsek. Saya juga nggak mau ladenin, nggak saya anggap aja udah. Oh benar Pak, izin Pak Wagub. Memang seperti Pak Wagub, memang harus kelas. Jadi pengalaman saya mau izin, saya pernah jadi camat Pademangan dulu Pak. Waktu saya bebaskan Mangga 2 Square Pak sama Kampung Bandar, Pak Tommy Winata sampai dia geleng-geleng. Baru ada ini camat ini yang berani kata Pak Tommy sama saya. Sudah itu saya pindah sama Bang Yos kan, mana yang camat-camat preman yang jagoan kan dia ditaruh di Berat. Saya dari berasal di Pademangan ditaruh di Camat Tanjung Priok Pak. Waktu pembebasan Kolong Tong Tanjung Priok itu saya bangun dulu rumah tuh sampai Bang Yos turun semua tuh, hebat tuh camat katanya. Jadi yang dibilang Pak Wagub benar. Jadi waktu kita itu di bawah Kolong Tong Tanjung Priok karena perintah presiden Pak, satu rumah itu dibelah sampai 5 Pak. Oh, jadi berapa rumah? Jadi kan satu rumah itu 3 juta. Ya. Malam kita lihat waktu kita datang nggak begitu. Besok pagi waktu kita bayar ini udah dibelah jadi 4 Pak. Jadi di sini anaknya, di sini ininya seolah-olah itu keluarga. Jadi satu rumah dipetak jadi 4 kali 3 berapa Pak? 12 juta. Makanya yang disampaikan Pak Wagub itu saya pengalaman. WC semua dihitung. Dihitung sampai kadang-kadang Tempat kandang, tempat nongkrong semua dihitung balai-balai semua. Itu permainan. Dan dia pindah lagi ke depan. Iya. Makanya kalau kita stop ini, tidak ada ganti seperti ini, dia nggak bisa main. Betul. Gusur aja saya bilang. Anda tidak punya rumah, saya siapin rumah. Tidak punya kulkas, saya kasih kulkas. Tidak punya TV, saya kasih TV. Kasih spring bed, kasih gas. Masih. Jadi lebih baik kita keluarkan 6 juta, kasih dia isi, daripada kasih dia 1 juta uang. Lalu tidak sanggup membayar, kami tidak menyewakan rusun. Rusun tidak disewakan, rusun itu hanya bayar biaya pemeliharaan. Kalau 6.000, 5.000, 6.000 sehari, wajar nggak Pak harganya Pak, pemeliharaan? Sangat murah. Ngerokok bisa 2 bungkus. Bayar pemeliharaan rusun 6.000 bilang tidak mampu. Kurang ajar. Air hanya 5.500 per kubik. Dia di luar beli di gerobak bisa 50.000 Pak. Di rumah susun langsung depan rumah 5.500. Anda pakai 10 kubik hanya 55.000. Bilang nggak mampu. Kalau masih nggak mampu, udah nggak ada kerjaan, beresin taman, jadi kebersihan di rumah susun. Nggak mau juga, ya mau juga apa gitu kan? Wah, mimpi Jakarta harus seperti Pak Wagub. Iya. Bang Ali dulu kan begitu juga. Bang Yos. Sekarang ada Pak Wagub. Kalau nggak keras, Orang bilang saya marah-marah melulu. Saya bilang saya marah-marah, kamu bisa ngerem juga. Kalau marah-marah terus saya kena stroke kan di sini. Itu mana bisa kita atur kan dia bilang. Tapi kalau didiamin Mbak, nggak jalan. nggak. Kalau nggak keras nggak bisa. Iya, mimpi Itu Jakarta. Batam dengan persiapan yang matang hancur karena nggak Oh iya. keras. Gembel aja. Semua jadi gembel di mana-mana. Gembel semua. Sejak awal saya ngikutin itu. Iya, Batam betul. Sencen itu dibangun Nyusul niru Batam kan? Sekarang udah nggak ada bangunan.
Shenzhen itu jalannya tuh bisa 40 kilometer lurus semua. Saya soalnya ngikutin. Betul. Dari Shenzhen itu. Shenzhen ke Batam belajar. Belajar ke Batam. Shenzhen belajar. Iya. Belajar banget di Batam itu menampung Singapura, Shenzhen menampung Hong Kong. Iya. Dipelajari. Sekarang udah nggak bisa Luar dibantu. biasa Shenzhen. Saya itu ngikutin. Batam anjlok semua properti. Karena Gepeng itu gembel sama pengemis itu. Sebetulnya memang ini permainan mereka, dapat uang ganti, dia dudukin tanah orang, muter, seluruh begitu Pak. Makanya Jakarta saya bilang kalau kita bisa kunci ini, Jakarta bisa bagus. Saya masih keras. Mungkin ada yang Mas sudah atau belum? Ada juga perusahaan-perusahaan yang memang membeli kasus Pak. Oh banyak. Dan itu kasusnya dia Pak Ya, dibuat. Pak Preman kasus itu siap. saya kan 2,5 tahun di DPR RI. Saya ini panja sengketa tanah. Jadi ada orang memang sengaja gitu supaya ada kasus jual murah-murah. Nah sekarang saya udah tahu Pak. Sekarang saya yang buka harga Pak. Saya yang jadi perusahaan kasus kan Pak. Jadi kalau Anda punya tanah didudukin orang, Anda mau jual murah, jual ke pemerintah. Nanti saya yang beresin. Dan orangnya tidak saya usir. Saya akan bangunkan 60% untuk sambil minum Pak. Saya akan bangunkan 60% rumah, 40% terbuka hijau. Jadi semua tanah ada kasus kami beli. Nah, terus saya merahkan Pak. Jadi si swasta nggak bisa beli Pak. Saya merahin. Saya udah tahu caranya. Terus NJOP saya mau turunin. Nah, jadi saya udah pikirin cara itu Pak. Makanya yang sebelah mas itu dari yang bisa atas sampai bawah. Ada itu. Memang Pak Wagub mengadopsi Bang Ali sama Bang Yos. Nasib aja udah saya pikir. Bener ada Bang Yos. Kamu suka ikut Bang Yos kan? Jadi gini Hok ada Bang Yos. Kamu tahu nggak? Yang paling repot jadi komandan itu. Kita lihat tembakan senjata musuh. Kita udah ngitung per menit kira-kira bisa. Nah kita mau lari nih 17 orang nih nyebrang. Kita sadar kalau dengan tembakan seperti itu kita lari pasti 2 kena. 2 dari kita pasti kena dia bilang. Nah sekarang gimana? Kita diam berlari, ya harus lari. Nah lari sampai sana tinggal dihitung di absen. Oh yang nggak ada berarti dia yang kena. Dan komandan sama anak gua sama-sama peluang kena sama. Nah, makanya bagus bilang, kalau nasib kita belum mati, Hok katanya. Lari 10 kali pun nggak kena kita katanya. Kita lari. Bener. Ya kan saya kan tiap hari kan dengerin mbaknya setiap hari. Karena Sabtu Minggu telepon di rumahnya juga tiap hari sampai malam. Waktu baru 1 tahun, dia bilang, udah kalau dia memang belum sampai saatnya lo lari 10 kali lo gak kena kamu katanya. Saya taman BMW pernah. Gak usah dipikirin. Taman BMW Pak, dulu kan waktu saya itu saya yang bebasin Pak. Kalau masuk camat saya panah katanya. Pakai panah beracun kan di situ macam-macam ada Ambon ada Sibu apa semua. Macam-macam suku. Alhamdulillah berhasil. Memang harus kita seperti Pak Wagub. Habis itu saya 2006 itu camat terbaik tingkat provinsi Pak dikasih Bang Yos itu. Pak Tommy Winata pakai Kopassus Pak di depan rumahnya itu yang di depan rumahnya itu kan wah tol itu saya yang sikat. Pak Tommy pakai Kopassus nggak berhasil. Kita masuk malamnya Pak. Ingat dulu. Tapi sekarang udah nyalinya udah tua Pak Wagub. Jangan disuruh lagi. Ini masih di cash bang Mbak. Situasi. Memang enggak. Ini Jakarta ini memang. Bang Ali lebih kasar tampilin. Oh iya. Tapi waktu itu mafianya enggak sampai seperti ini. Sekarang lebih. Sekarang udah tapi di luar kerjaan keras dan terorganisir. Jadi memang harus hati-hati ya. Iya. Kalau dulu Saya ini bukan berani Pak. Saya ini sudah lewat fase takut. Jadi fase pasrah. tapi Kita masuk sini tuh istighfar Pak. Iya kan Pak. Bukan alhamdulillah. Astagfirullah masuk sini. sudah. Kalau pejabatnya merasa ini amanah, amanat, itu sudah. Mudah-mudahan kita doain. Ya, pasrah Pak. tapi memang benar Pak. Banyak pilihan itu. Kemarin saya mau mewakili Pak Gubernur jadi keynote speaker di Fakultas Ekonomi Pak BEM UI.
ketemu Pak Rizal Ramli sama Dekan Fakultas Ekonomi UI. Dia salut sama Bapak. Pak Rizal Ramli sampaikan ke Luis, kamu sampaikan salam saya ke Pak Wagub. Itu yang begitu memang harus mimpin Jakarta, kan dia reformasi yang korupsi kan dari mana? Iya. Pak Rizal Ramli kan sekarang ini anti korupsi. Pas seperti Pak Wagub itu hebat itu. Belum ada pejabat yang begitu. Karena Pak Rizal Ramli. Karena kali yang paling Hebat, sederhana. namanya keluarga gini-gini semua. Belum lagi mertua kan. malah dipilih sama tua. Sudahlah. Saya lihatin aja. Saya pikir anakmu udah kasih saya 3 anak, lu gak usah protes-protes lagi tuh. Kalau waktu mau ngelamar boleh diprotes ya, kalau sekarang gak boleh protes lagi. Yang terutama Pak Rizal Ramli bilang yang publish Bapak itu. Anggaran kan dipublish semua sama Bapak. Ya, itu sangat. Biar Tidak orang bisa lihat. tahu. Saya dengar itu. Itu belum ada katanya saya dalam sejarah saya mantan Menko Perekonomian belum saya lihat ada pejabat pemerintah seperti Pak Ahok. Tapi memang juga ini banyak itu. Saya dengar itu dari Pak Budi Segawati, direktur utama saya. Anggaran pendidikan aja sudah berapa yang dikorup, apalagi yang lain-lain. Ya sudah, kita dukunglah. Kalau nggak bisa dukung fisik, doa Pak. Nanti Pak, ada 2 hal Pak yang perlu saya sampaikan. Rencana kita ada 2. Satu, kami ingin mengumpulkan semua PPPP Purnawirawan ini menjadi satu untuk kegiatan apa. Tentu kami akan laporan proposal ke Pak ya, untuk mungkin ada jadi fasilitator dan sponsor lah. Dan saya ingin Pak Ahok atau Pak Jokowi memberikan. Nanti minta Pak Jokowi. Ya terserah, tapi kami akan mintakan itu yang pertama. Yang kedua, Oktober ini kita bisa pakai ya. Balai Agung. Nah, Kalau mungkin. jumlahnya berapa? Ya kita akan atur kalau yang Balai Agung kita buat supaya kalau 100 bisa Pak, fasilitas kesebab nanti. Iya. kalau Kita aturin nanti. ya kita akan koordinasi. Iya, siap. Ya. Kalau Pak Ya. Darwis aja. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Oktober ini kita musda, Pak. Jadi musda 5 tahun sekali. Saya kemudian ada rakerda. Saya ini nanti koordinasi sini dalam program kita 5 tahun. Kalau ada yang bisa masuk ke DKI, kita akan sini. Ya. Untuk itu mungkin kita juga akan Mungkin kembali program yang tulis. perlu Bapak Ibu pikirkan itu soal itu tidak. Kita itu ingin bereskan semua kawasan kumuh dan PKL. Nah ini kan perlu orang untuk sosialisasi bicara. Kita butuh beli banyak tempat, penguasaan tanah untuk bangun pasar rakyat sehingga orang bisa dagang di situ bayar harian. Karena pedagang kita itu mampu bayar harian lebih mahal daripada di mall. Kenapa tidak di mall? Mall itu paling 150.000 kalau di pinggiran jualan per bulan ya. PKL bisa bayar 300.000 bayar 400.000 Pak. Kalau dia bayar 40.000, 50.000 nyewa tempat 2 kali 2, artinya 12.500 per hari Pak. Kalau kali 30, 475.000 per meter. Kenapa dia tidak sewa ke mall? Karena mall minta bayarnya 2 tahun di muka Pak. Wah, itu yang bisa. PD Pasar Jaya 500 rupiah per meter persegi, tapi bayarnya 20 tahun di muka. Nggak sanggup, akhirnya orang jadi bayarnya kan ke preman-preman kan. Nah, kita mau beli banyak tempat dagang harian, ada parkiran motor, supaya orang titip motor, naik bus, dan preman-preman suruh tukang parkir. Dan orang tua lansia, kami lagi hitung gimana cara kasih tiket supaya Bapak Ibu naik Transjakarta itu gratis. Jadi orang-orang tua bisa jalan, kumpul teman-teman. Daripada kalau yang rumah yang kecil kan kasihan, panas di rumahnya. Jalan-jalan Malam tidur juga nikmati AC. repot. Kalau dia tidur di bus Nikmati saja, AC. Nikmati AC. tidur di bus saja kan, bawa makanan, kumpul. Nah kita lagi rancang itu. Toh bus kami bayar per kilometer. Ya kan orang tua juga tidak mungkin cari jam padat kan. Ya. Nah jadi benar itu gratis. Sekarang mau tambah 1.000 bus tahun ini Pak. Ya tahun depan mau tambah lagi sehingga kita bisa tiap 3 sampai 5 menit 1 bus. Pak, saya sudah kepingin tua ini Pak. Pokoknya yang udah dapat KTP seumur hidup kita kasih free. Kita daya hidup kita tuh sekarang kita bisa hidup sampai 76 tahun loh sebetulnya. Aneh, usia Yang rata-rata. rata-rata ya. Nah, kakek saya, nenek saya sekarang sudah 89 tahun masih sehat, masih jalan-jalan. Yang penting orang senang kan, tidak stres, macam-macam. Terus dia bergaul antar teman, ngomong. Kakek nenek saya itu masih tidur satu ranjang, satu kamar sampai sekarang.
dari tahun umur 20 menikah. Oh. Umurnya sama kakek sama nenek. Nggak ada yang keluhan-keluhan yang kakek pernah ada stroke ringan saja. Nggak ada pantang makan apa, semua makan saja. Dia masih kerja, masih ke toko sebagai kegiatan jalan. Nenek saya masih masak, masih apa segala macam. Masih, ya orang bisa ada kegiatan. Ya bisa jalan-jalan segala macam. Nah, saya mendapatkan orang lansia ini bisa bertahan seperti kakek nenek saya. Karena orang tua kan tetap dia punya bijaksana kan dari pengalaman hidup yang kami nggak bisa menang soal itu. Soal pengalaman. Kita nggak ngalamin kan bawa perang, kita nggak ngalamin. Bapak udah lihat berapa masa dari dulu periode. Nah itu kita perlukan orang tua ini sehat, dia senang. Kalau orang tua sehat senang mau ngomong kan Pak. Nah dia bisa kumpul ngomong, jadi bisa ngamatin kita. Pikiran saya di Jakarta tuh seperti itu. Orang tuanya senang naik bus ke taman. Terus kalau kita bisa siapkan ada pensiun nanti. Supaya awet bisa beli kopi. Supaya awet tua. Iya betul. Betul. Soalnya sekarang Indonesia awet muda, tua sedikit meninggal kan. Bisa awet tua. Harus awet tua. Kan di luar negeri awet tua. Kakek saya itu hampir nggak itu berubah ya. Kalau rambutnya dicat hitam itu kayak 60. Nenek saya selalu marah kalau saya, kakek dicat aja ya. Kamu mau kakekmu kawin lagi apa? Udah saya ini selalu bilang. Umurnya berapa Pak? 89 benar. Yang dia pakai celana tuh kan dari dulu model celana yang gede, yang pakai ini terus pakai lipat gitu kan. Itu kan balik lagi tuh. Dia sampai sekarang masih pakai model itu. Meja pelan. Ya sampai sekarang gitu. Ya saya pengennya seperti itu. Harusnya bisa gitu. Kita ciptakan suasana itu. Kita menyenangkan untuk orang tua. Ya, coba. Habis ini kita nge-casting aja Pak, kita coba nanti. Nanti ada harus siap bantu. Terima kasih, masih banyak atas diterimanya kita walaupun mudah-mudahan sukses dan sukses. Mau foto dulu? Ayo kita foto. Ayo. Pak, sini Pak. Sebelah sini. Supaya bisa. Bapak Ibu, yang nanya tuang kerja Pak Ibu.